Shalom, salam jumpa pemirsa TVRI Papua Barat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali lagi dalam Mimbar Agama Kristen. Jumpa bersama saya, calon vikaris Yan Peter Wamair. Pada kesempatan hari ini, bagian kebenaran firman Tuhan yang hendak kita belajar bersama, yang boleh saya siapkan bagi kita sekalian, terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-18. Bagian firman Tuhan ini dengan perikop pembacaan penglihatan Yohanes di Patmos. Bagian firman Tuhan pada ayat yang ke-18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Pada bagian firman Tuhan ini, tema yang boleh saya berikan bagi kita, yaitu melewati masa sulit bersama dengan Kristus. Saudara dan saudari yang boleh diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian kebenaran firman Tuhan pada saat ini, melewati masa sulit bersama-sama dengan Kristus. Bagian kitab Wahyu ini, dia boleh mengisahkan bagaimana sebuah penglihatan kepada Yohanes ketika dia ada dalam tawanan di Patmos. Dia boleh melihat akan kuasa dan kedaulatan Allah yang sangat besar bagi kehidupannya. Dia mendapatkan sebuah anugerah dan kesempatan untuk dipilih melayani ketujuh jemaat yang mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka menghadapi peperangan rohani ketika mereka ada di dalam pemerintahan Kekaisaran Domitius. Seorang Domitius ini dia adalah seorang kepala kaisar Romawi, yang mana dia memerintahkan untuk kepada setiap orang-orang Kristen yang telah mengakui Allah dan Tuhan mereka, dia membulak-balikan sebuah fakta dari kesalahan menjadi sebuah kebenaran, yang mana dia menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan dan Allah yang patut untuk disembah, sehingga dia memberikan suatu hukuman bagi setiap orang-orang Kristen, ketujuh jemaat yang mengalami tantangan ini, bahwa ketika mereka tidak dapat menyembah Dia sebagai Tuhan dan Allah mereka, maka ada sebuah sanksi, sebuah hukuman yang mereka terima. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian kebenaran firman Tuhan ini, Allah tidak membiarkan ketujuh jemaat ini mereka sendiri, tetapi Allah mengirim ketujuh bintang atau ketujuh malaikat untuk dapat menolong ketujuh jemaat ini dalam menghadapi peperangan rohani, tantangan iman percaya mereka di dalam Tuhan, bahkan pencobaan-pencobaan yang mereka alami di dalam Tuhan. Ketika mereka hidup dan mereka harus menyerahkan iman kepercayaan mereka kepada pemerintahan, kepala pemerintahan untuk dapat disembah sebagai Tuhan dan Allah mereka, mereka tidak dapat goyah iman mereka. Sehingga ketika Yohanes menerima wahyu daripada Allah dan dia menerima sebuah penglihatan itu dari Allah, dia mengirim surat untuk menguatkan iman percaya kepada ketujuh jemaat untuk dapat menghadapi situasi dan kondisi hidup mereka yang sedang mereka alami. Pencobaan-pencobaan yang mereka alami, bahkan tantangan dan persoalan yang mereka hadapi, tidaklah mempunyai kuasa lebih besar daripada kuasa Allah yang dapat mengatasi setiap permasalahan pencobaan yang mereka alami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh ketujuh jemaat ini merupakan sebuah tanggung jawab yang besar bagi Yohanes untuk dapat memberitakan firman Allah ini. Ketika dia ada dalam tawanan, kuasa Allah yang besar,
wahyu Allah itu diberikan supaya tanggung jawab ini dapat dilaksanakan oleh Yohanes untuk dapat memberikan semangat hidup, memberikan harapan hidup kepada ketujuh jemaat ini dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sangat mereka takuti, sangat membuat mereka bimbang dan bingung apa yang harus mereka lakukan. Tohnya dari kecil mereka telah mengenal Allah sebagai Tuhan dan Allah mereka. Namun dalam pemerintahan ketika beranjak mereka dewasa, iman mereka yang pertamanya diserahkan kepada Allah, kepercayaan mereka kepada Allah harus diserahkan kepada kepala pemerintahan Domitianus untuk dapat menjadi Tuhan dan Allah mereka. Ini sebuah hal yang sangat ditakuti dalam kehidupan orang-orang Kristen ketujuh jemaat ini. Dan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka takut dengan sanksi dan hukuman yang mereka hadapi yang diberikan kepada mereka, otomatis mereka menyerahkan seluruh kehidupan kepercayaan mereka kepada Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang diberikan untuk dapat diterima oleh Yohanes, dia dikuasai oleh Roh, sehingga Roh itu dapat menyemangati dia untuk dapat melakukan tugas pelayanan, tugas pemberitaan firman Allah itu dengan baik. Saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa luar biasanya bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita di hari ini, sebagai jaminan dalam kehidupan kita ketika kebenaran firman Allah, kita menyerahkan seluruh kepercayaan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu dia dapat berkuasa di atas kehidupan kita, melebihi setiap situasi dan kondisi, bahkan tantangan dan persoalan kehidupan yang boleh kita alami. Allah mempunyai kemuliaan yang sangat besar, bahkan mempunyai otoritas yang dapat mengatasi setiap tantangan, pencobaan, persoalan kehidupan manusia. Kuasa dan kehendak Allah, di sini Allah mengklaim bahwa dirinya adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, merupakan sebuah kehidupan dari awal Allah dia ada sampai dia menyatakan kehendaknya sampai pada akhir. Terjemahan dalam abjad Yunani, Alef hingga Omega, yang berarti yang awal dan yang akhir. Yesus dapat menjadi awal dari sebuah kehidupan manusia pada waktu penciptaannya pertama kali, dan dialah akhir daripada kehidupan manusia. Sehingga di sini manusia hanya dapat menyerahkan seluruh iman kepercayaannya kepada Allah ketika dia percaya dengan sungguh bahwa Allah lah yang mempunyai kuasa, Allah lah yang telah mati dan bangkit untuk dapat menyelamatkan kehidupan mereka dari dosa dan akan membawa mereka dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Kristus. Saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada tahun 2021 pada saat ini, kehidupan kita masih ada dalam kecemasan, ketakutan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Dari tahun 2020 bulan Maret sampai tahun 2021 bulan Maret ini, pandemik belum berakhir. Waktu tahun 2021 awal bulan Januari sampai pada saat ini, kita hidup di dalam tantangan dan persoalan. Berbagai macam hal Tuhan jadikan, Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita orang-orang percaya, supaya Allah mau melihat bagaimana iman, kepercayaan, ketaatan kita kepada Tuhan, supaya kita mau mempermuliakan Allah di tengah-tengah situasi, kondisi, tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Kita mau melihat Dia sebagai Tuhan dan Allah kita yang telah mati dan telah bangkit untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran hidup kita, dan Tuhan dan Allah yang dapat membebaskan kita daripada setiap persoalan tantangan hidup kita. Bapak Ibu saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kematian pada tahun 2021 itu semakin hari meningkat.
Kemarin kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi di NTT. Bagaimana orang-orang Kristen mereka mengalami kematian karena adanya bencana alam yang melanda. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan ini membuat kita harus melihat dengan jeli situasi dan kondisi ini. Apa yang harus kita lakukan supaya dapat diselamatkan dari bencana-bencana atau hukuman dan murka Allah itu. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah di dalam kebenaran melakukan firman-Nya, dan kita dituntut untuk melakukan segala firman Allah dalam kehidupan kita supaya kita dapat diselamatkan oleh Allah dan kita menerima kehidupan kekal bersama-sama dengan Kristus. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Dia memegang kunci kerajaan maut, dan Dialah Allah yang akan hidup di dunia yang akan baru. Kuasa dan otoritasnya yang sangat besar, kedaulatannya akan terus diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya dan orang-orang yang melakukan kebenaran di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari kekasih Kristus, kita sekalian dituntut untuk dapat memberitakan firman Allah ini di tengah-tengah tugas tanggung jawab kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Firman Allah ini kita harus suarakan supaya kita terus diberkati dan Allah terus menuntun perjalanan kehidupan kita melihat kedaulatan, kemahakuasaan dan kemuliaan Allah yang besar di dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kebangkitan Allah itu ada, Dia menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut, dan Dia mengambil kita untuk kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kita di dalam dunia ini, kita akan menghadapi berbagai macam hal yang Tuhan Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita bilang kita orang percaya dan orang yang beriman, namun tidak ada pencobaan yang akan kita alami, tidak ada kesulitan yang kita alami. Tetapi ketika kita percaya dan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, iblis pun juga akan masuk untuk mencobai kita. Bagaimana kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan itu dicobai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Apakah kita masih beriman, apakah kita masih percaya kepada Tuhan atau tidak. Kepercayaan dan iman kita ketika kita letakkan kepada Tuhan, maka Tuhan dapat menolong kita melewati setiap pencobaan yang kita alami, setiap pergumulan hidup kita. Dan kuasa Tuhan itu lebih besar daripada setiap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Allah Dia datang untuk menguasai Yohanes itu tepat pada hari Tuhan, di hari Minggu, di mana Allah datang dengan kemuliaannya, dengan suaranya, menyuarakan untuk Yohanes dapat memberitakan firman Allah kepada ketujuh jemaat yang mengalami tantangan dan persoalan hidup ini. Sehingga belajar daripada kehidupan Yohanes bahwa Allah menguasai dia dengan rohnya ketika hari Tuhan atau hari Minggu itu. Otomatis hari Minggu itu segala kesibukan kita tinggalkan di rumah. Kalau ada waktu untuk ibadah subuh dan jam 9 pagi, bahkan nanti ibadah malam, Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan segala aktivitas, tugas tanggung jawab, dan kita datang bersama-sama dalam Ka'bah Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Firman Allah yang terus menguatkan kita menghadapi situasi dan kondisi yang sekarang sedang berlangsung. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bahkan kita melihat situasi dan kondisi di luar Papua. Bahkan keadaan-keadaan itu membuat kita harus benar-benar tekun. Kita harus benar-benar setia kepada Tuhan untuk dapat menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, untuk Tuhan dapat berperkara, Tuhan dapat berkarya melalui kehidupan kita, dan kita menjadi utusan-utusan Allah.
Demikian bagian firman Tuhan yang boleh saya persiapkan bagi kita saat ini. Roh Kudus memampukan kita sekalian untuk dapat memahami bagian firman Tuhan ini dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk bagian firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Allah yang telah menyatakan kuasa, kedaulatan dan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Kematian dan kebangkitan-Mu menjamin kami dalam sebuah kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau. Bagian firman-Mu pada saat ini dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-18 merupakan bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami supaya kami terus mau hidup. Kami percaya kepada Allah dalam kehidupan kami setiap hari. Ketika kami menyerahkan seluruh iman percaya kami kepada Kristus, maka Kristus dapat membawa kami dalam kuasa, kedaulatan dan kemuliaan-Mu yang besar, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Firman-Mu ini kiranya menjadi kekuatan, menjadi landasan dalam kehidupan kami, supaya kami mau terus hidup dan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Bapa di sorga, melalui kuasa daripada Roh-Mu yang kudus dapat memampukan kami sebagai orang-orang percaya dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami hidup takut kepada Tuhan, sehingga kami hidup mau taat kepada Tuhan, dan kami melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Hamba berdoa kepada-Mu ya Allah pada saat ini, menyerahkan seluruh saudara dan saudari yang boleh menyaksikan siaran TVRI Papua Barat pada saat ini, dimanapun mereka berada. Otoritas Allah berdaulat, kemuliaan Allah berdaulat dalam kehidupan mereka, dan biarlah apa yang menjadi persoalan tantangan hidup mereka, kuasa-Mu mengatasi semuanya, sehingga mereka tidak gentar, sehingga mereka tidak hilang percaya, tetapi mereka mau terus lari kepada Tuhan ketika mereka menghadapi situasi dan persoalan hidup mereka yang boleh Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan mereka sekalian. Bapa di sorga, biarlah kehidupan kami mau terus diberkati oleh firman-Mu, dan kami terus hidup dan mau taat kepada Engkau di dalam situasi dan kondisi yang kami alami. Kami tidak mempersalahkan Tuhan, kami tidak menjatuhkan Tuhan, tetapi kami mau terus mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kami mau bersyukur atas setiap kehidupan yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dari sekarang ini sampai hingga Engkau datang kedua kalinya. Haleluya, amin. Terima kasih pemirsa TVRI Papua Barat yang telah menemani saya di hari ini dalam mimbar agama Kristen. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan dapat memberkati kita sekalian. Shalom.